Oke, baik, kita lanjutkan ya pembahasan contoh 7 ini. Tadi video sebelumnya sudah sampai ke I ya. I-nya 9% dibagi 2 karena per 6 bulan pembayarannya. Oke, selanjutnya bunga ya. Bunga pelunasannya itu sebesar 8% per tahun dengan pembayaran triwulan. Nah, berarti dengan pembayaran triwulan artinya setahun pembayarannya 4 kali. Jadi ini nanti per triwulannya dapatnya 2% ya, alias 0,02. Oke ya, jadi nanti seperti itu menghitungnya. Ingat, ini bunga-bunganya jangan diambil langsung 9% bagi 12 gitu ya, atau 8% dibagi dengan 12. Pembaginya ini beda, tergantung dari periode pembayarannya. Ada yang 6 bulan, artinya kalau 6 bulan itu ya berarti 2 kali ya dalam setahun. Jadi pembagiannya berarti dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau triwulan berarti setiap 3 bulan berarti ada 4 kali pemberian bunga, berarti nanti 8% dibagi 4. Oke, kita lihat nomor jawaban untuk soal A. Oke, ini yang A yaitu kita cari dulu terlebih dahulu anuitas untuk dana pelunasannya ya. Hanya sama dengan present value ya. Maaf, future value FV ya. 500 juta yang akan datang dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I ya. Nah, kemudian ini 1 plus, nah ingat bunganya, oke, bunganya adalah 2% gitu ya. Bunga simpanannya atau bunga dana pelunasannya 2%. 2% itu tadi ya, dari 8% dibagi dengan 4 ya, jadi dapatlah 2%. Kemudian N-nya itu 16. 16 itu karena dari 4 tahun ya, masa waktunya kan 4 tahun, kemudian setahunnya 4 kali pemberian bunganya, berarti 4 kali 4 ya 16 periode. Oke, sehingga dapatlah angka ini 26.825.062,93 rupiah. Ini setoran setiap 3 bulan sekali. Oke. Kemudian jumlah dana pelunasan dalam 1 tahun, nah ya, ini kan per 3 bulan ya. Nah, berarti 1 tahun berarti 4 kali 26. Jadi 107.300.251,7 rupiah. Ya, ini setahun karena ditanya tahun pertama ya. Itu 1 tahun pertama berapa. Jadi jumlah pembayaran, kita hitung lagi jumlah pembayaran bunganya gitu ya dalam 1 tahun, yang bunga pinjamannya kan harus dibayar, berarti setahun itu kan pembayarannya 2 kali, 2 per 6 bulan yang 9% ini, jadi 2 dikali dengan 9% dibagi 2 dikali dengan 500 juta bunganya, jadi totalnya ada 45 juta ya. Jadi jumlah pembayaran tahun pertama yaitu jumlah pembayaran dana pensiun 107.300.000 sekian ditambah dengan 45 juta, itu bunga yang harus dibayarkan sebagai bunga pinjamannya. Nah, jadi seperti ini nanti, jadi dapatnya adalah 152.300.000 rupiah 251,7 rupiah ya. Ini jumlah pembayaran di tahun pertama. Oke, kemudian untuk future value-nya ya, future value-nya yaitu 1 ditambah dengan 0,002 pangkat 8 dikurangi 1 per 0,02 dikali dengan 26 juta angsuran ya. Nah, 26.825.000
62,93 rupiah gitu ya. Nah ini apa, ini pembayaran ya 2 tahun kedua ya, sampai dengan tahun kedua, makanya di sininya ini 8 ya N-nya itu, karena triwulan 4 kali dalam setahun, kalau 2 tahun berarti 4 kali 2 sehingga jadi 8, tidak 16 lagi ya, 8. Oke, ini nanti tinggal dikalikan saja ya. Oke. Ya nanti hasilnya berapa ini Bapak lupa mengalikan, silakan dihitung hasilnya. Oke, kemudian nilai buku pinjamannya yaitu adalah nilai pokok utang dikurangi dengan jumlah dana pelunasan. Oke, nilai pokok utangnya 500 juta, kemudian jumlah dana pelunasannya dikurangi 230.238.685 rupiah. Jadi sisanya adalah 269 juta, mohon maaf ya, ulangi, 269.761.315 rupiah. Ya, ini nilai buku pinjaman setelah 2 tahun ya, gitu. Atau ya setelah cicilan 2 tahun, ini saldo lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah ini berarti mohon maaf yang 2 tahunnya itu ini ya, ini hasilnya yang ini sini. Nah 230.238.685 rupiah. Jadi ini hasilnya ya, nanti ditulis di sini. Dana pelunasan 2 tahun ya. Oke. Ya. Ya nanti dicek lagi aja, ini hitung pakai kalkulator. Oke, selanjutnya ini harusnya yang ini contoh 8 ya. Yang ini contoh 8, ntar kita edit dulu. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh 8 ya. Di contoh 8 ini yang ditanyanya yaitu jumlah pembayaran semesteran yang harus dilakukan atau per 6 bulan sekali. Kemudian yang kedua, buatkan tabel perencanaan keuangan. Ini yang barunya mungkin ya, masalahnya adalah tabel keuangan. Perencanaan tabel keuangan. Oke, sekarang kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan harus membayar obligasi sebesar, nah ini ya. Jadi perusahaan ini mengeluarkan obligasi, surat obligasi, jatuh temponya 5 tahun. Nah ketika nanti 5 tahun, perusahaan tersebut harus membayarkan 10 miliar. Itu ya. Kebutuhan dana tersebut disepakati akan disiapkan dengan mekanisme dana pelunasan. Jadi tahun ini belum harus mengeluarkan 10 miliar itu ya. Tapi nanti 5 tahun lagi perusahaan tersebut harus mengeluarkan 10 miliar. Nah 10 miliar ini akan dicicil ya, istilahnya begitu ya. Dibuat mekanisme dana pelunasannya dari mulai sekarang. Dengan pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan dengan bunga 6% per tahun dimulai pada awal periode. Di awal periode ya, bukan akhir, berarti di T sama dengan 0. Pertanyaan yang nomor A, berapakah jumlah pembayaran per 6 bulan ini ya yang harus dilakukan? Oke, kita jawab yang nomor A dulu, kemudian nomor B nanti buat tabel perencanaan keuangannya. Nomor A, anuitas untuk dana pelunasan ini berarti A sama dengan future value ya, sama kurang lebih seperti tadi, dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah karena ini dana di muka berarti dikali dengan 1 plus I. Oke, seperti ini. Nah selanjutnya I-nya berapa? Oke, kita lihat di sini 6% per tahun, karena pembayarannya 6 bulan berarti 6% dibagi 2, karena setahun itu 2 kali semester. Berarti 3%. 3% itu adalah 0,03. Oke, kemudian pangkatnya berapa N-nya? N-nya 10, karena 5 tahun dikali dengan 2 ya, 1 tahun 2 semester berarti 10 N-nya. Oke, jadi dapatnya adalah
846.128.122,38 ya. Ini untuk pembayaran setiap 6 bulannya ya, sampai dengan 10 kali pembayaran ya. Lihat ini seperti ini ya. Oke, karena kita yang di sininya hampir di sini 10 miliar. 10 miliar itu 10.000 juta lah gitu ya. Oke, angsuran kita adalah 846. Nah, dikali 10 itu nanti sekitar 8 miliar. 8,4 miliar ya. Nanti sisanya nyampe ke 10 juta itu dari perhitungan bunga. Oke, tambahan dari bunga. Oke, selanjutnya kita buat tabel perencanaan keuangannya. Oke, kita buat dari periode awal ya, periode ke 0 karena dibayar di muka sampai dengan semester ke 10. Oke, 10 itu karena ya 5 tahun itu 10 semester. Nanti tabelnya akan mirip dengan tabel amortisasi utang. Mirip ya, tapi bukan berarti sama. Oke, kemudian kita mulai dari semester 0. Semester ke 0 ini telah dilakukan penyisihan dana pelunasan sehingga besar tabungannya adalah sebesar ini ya. 846 ini dibayar di awal. Bunga periodiknya di periode ke 0 ini adalah 0 karena saldo dana pelunasan sebelumnya adalah 0. Jadi besar bunga itu kan dihitung untuk setiap periodenya adalah 3% ya, dikali dengan saldo periode sebelumnya. Itu bunga yang didapatnya. Tapi karena awal itu belum ada bunga alias masih belum ada saldo, masih 0, jadi bunga di periode ke 0 itu adalah 0 rupiah. Oke, kemudian adapun saldo dana pelunasannya nanti dihitung dengan menjumlahkan penyisihan dana pelunasan setiap periode ditambah dengan saldo periode sebelumnya dan ditambah dengan bunga periode berjalan, bunga periode pada saat ini ya, saat ditanyakan. Oke, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perencanaan keuangan di bawah ini. Oke, ini tabel perencanaan keuangannya, silakan Anda perhatikan. Yang pertama adalah besar penyisihannya, besar angsurannya tadi sudah dihitung ya, 846 juta sekian. Nah, kita di periode 0 ini saldo 0 ya, maaf bunga 0 ya, karena saldonya belum ada. Nah, kemudian saldo dana pelunasannya, nah, karena ini kan harus menghitung dari dana saldo sebelumnya ya, bukan yang lurus di sini untuk bunga itu. Jadi ke atas ke sebelumnya. Jadi untuk saldo dana pelunasannya adalah sementara 846.898.122,38 rupiah, sama dengan yang ini, yang periode pembayaran di awal 0 periode. Oke, selanjutnya kita hitung ya untuk periode pertama. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah bunganya. Kalau angsuran tetap sampai dengan periode ke-9 ya. Ini kan jadi totalnya 10 kali pembayaran. Nah, di bunga itu kita hitung ini adalah 3% dari ini. 3% dari 846 juta sekian. Dapatnya adalah 25.406.943,67 rupiah. Oke, selanjutnya kita hitung saldo dana pelunasannya. Jadi yang pertama dihitung di sini ya. Dan yang kedua ini saldo pelunasan adalah saldo sebelumnya 846 juta ditambah dengan pelunasan angsuran per setiap periode gitu ya, atau tabungan setiap periode atau penyisihan dana pelunasan setiap periode, kemudian ditambah dengan bunga. Jadi totalnya 1.719.203.000 rupiah, 3.188,43 rupiah. Terus seperti itu ya. Yang ini yang kedua berarti 3% dari 101,7 miliar. Yaitu dapatnya 51.576 sekian. Nanti jumlahin lagi. Ini 1,7 tambah 846 juta tambah 51 juta. Dapatnya 2,6 miliar. Oke, terus berlanjut sampai dengan didapat ya
di periode terakhir ini, yaitu 10 miliar. Ya. Nah, oke, di periode 10 kita tidak membayar lagi ya, karena cuma 10 kali. Nah, tinggal bunganya aja, bunganya 291.282.135,92 rupiah. Nah, ini nanti dijumlahkan dengan 9 juta. Jadi pas periode awal periode 10 awal kita udah punya 10 miliar. Ya. Nah, ini yang kita tabungkan sebenarnya cuma 8,4 miliar uang kita ya. Selebihnya adalah uang bunga. Ya, ini di total aja bunganya. Nanti akan dapat nilainya 10, berarti total bunganya adalah 1,6 M. Ya. Oke. Nah, ini bunga dengan 3% aja udah M-an bunganya ya, karena tabungan pokoknya juga miliar. Oke. Selanjutnya kita lihat perbandingan antara metode amortisasi dan dana pelunasan ya. Nah, kita sudah mempelajari dua metode di atas, yaitu untuk pembayaran utang jangka panjang. Nah, sehingga kita sebagai peminjam perlu membandingkan metode tersebut untuk dapat memilih metode yang mana yang memberikan pengeluaran periodik yang paling rendah. Ya, apakah dengan amortisasi atau dengan menggunakan dana pelunasan. Oke, ya kalau amortisasi itu otomatis ya nyicil per periode atau per bulan ya ke orang yang meminjamkan gitu ya. Kalau dana pelunasan tadi jadi bisa utangnya dibayar di waktu jatuh tempo di masa yang akan datang. Pelunasannya kita hitung dari sekarang ya. Nah, kita lihat metode amortisasi pengeluaran periodik adalah sama dengan besar pembayaran angsuran per periode, sedangkan dengan metode dana pelunasan pengeluaran periodik adalah jumlah pembayaran bunga dan setoran untuk dana pelunasan. Oke ya, itu bedanya ya tadi. Karena ada bunga kalau di dana pelunasan, karena uangnya disimpan. Sedangkan kalau di amortisasi, karena kita membayar hutang ya tidak ada bunga yang kita peroleh. Ya, bukan hutangnya tidak berbunga, tapi kita tidak dapat bunga dari yang kita simpan. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 9. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam uang sebesar 1 miliar selama 5 tahun dari bank. Bank XYZ bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 21% per tahun bunga pinjamannya yang diangsur setiap 6 bulan. Nah, sedangkan bank lain yaitu Bank ABC bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 19% per tahun. Oke. Nah, dibayarkan setiap 6 bulan. Ya sama ya periode pembayarannya mah. Tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk dana pelunasan. Nah, kalau yang ABC ini dia pakai dana pelunasan. Sedangkan Bank XYZ itu pakai amortisasi hutang. Oke, dengan dana pelunasan dalam bank itu dengan bunga 14% per tahun diperhitungkan setiap 6 bulan. Oke, pertanyaan yang A, manakah alternatif yang sebaiknya dipilih? Pertanyaan yang B, berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semesternya? Oke, kita jawab. Yang pertama, yang A, ini pakai alternatif yang pertama itu amortisasi hutang ya. Jadi kita pakai pilih Bank XYZ. Nah, ini amortisasi hutang nih. Jika bunganya 21% per tahun, berarti besar angsuran per 6 bulannya adalah kita hitung dulu bunga per 6 bulannya berarti 21% per 2. Ya, berarti 10,5%.
makanya di sini nilainya 0,105 bunganya. Nah, kemudian ini 1 miliar, 1 miliarnya saat ini ya. Oke. Nah, kita bayar 1 miliar saat ini itu 1 min 1 plus 0,105 min 10. Jadi nanti angsurannya 166.257.320,6 rupiah. Oke, jika alternatif kedua yang digunakan dengan maka besar pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah ya, bayaran bunganya yaitu 6%. Ini yang alternatif pertama ya. Sekarang alternatif yang kedua yaitu menggunakan bunga ABC. Bunga ABC ini menginginkan dana pelunasan. Nah, bunganya 19%, bunga utangnya ya. Maka pembayaran bunga setiap 6 bulannya adalah 6 dibagi 12 dikali 19% dikali 1 miliar, yaitu 95 juta. Oke, ini harus dibayar ya, tetap. Kemudian, sementara itu besar anuitas untuk dana pelunasannya adalah A sama dengan ini. Kalau pelunasan berarti ini FV ya, future value jatuhnya. Jadi 1 plus pangkatnya positif. Ya, karena nanti dibayarnya di akhir. Nah, jadi dibagi dengan bunganya, pendapatan bunganya tadi 14%, 14% dibagi 2, yaitu 7%, 0,07. Oke, periodenya adalah 10 kali. Ya, kemudian ini akan dapat nilai 72.377. Nah, ini baru angsurannya ya. Belum dengan bunganya. Nah, sehingga total pembayaran semesteran untuk alternatif kedua adalah bunga ditambah dengan angsuran setiap bulannya atau simpanan setiap bulannya, simpanan penyisihan dana pelunasannya. Totalnya adalah 167.377.502,7 rupiah. Oke, dibandingkan dengan alternatif 1 ini lebih murah dengan alternatif 1 ya. Jadi lebih murah dengan amortisasi utang kalau skemanya seperti ini. Nah, jadi kita pakainya amortisasi utang saja untuk yang skema seperti ini ya. Oke. Nah, jadi karena Bank ABC itu menginginkan pembayarannya itu nanti dengan metode pelunasan, jadi nanti pembayarannya setelah 5 tahun 1 miliar. Tapi per bulannya harus bayar dengan bunganya saja ya, 19% per 6 bulan. Oke, itu kemudian besar penghematannya berapa ya, tinggal diselisihkan aja ya. Selisih dari pembayaran dengan metode alternatif kedua dengan pensiun dan pembayaran dengan amortisasi utang. 1.120.182,1 rupiah. Ini per semester kali 10 semester itu sudah 11 juta penghematannya. Lumayan ya, 11 juta bisa dipakai buat gaji beberapa karyawan, pembelian alat dan sebagainya, atau maintenance gitu ya, atau pembayaran listrik ya. Perusahaan itu kan layanan listriknya gede-gede ya, belasan juta. Oke, ini cukup untuk materi pertemuan ke-9 ini. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk pertemuan 9 ini. Jadi nanti tugasnya adalah ini tugas individu ya, tugas individu. Sebentar, untuk soalnya kita cari soalnya yang ada di buku, yang di buku Matematika Keuangan Pak Budi ya. Itu yang di halaman yang di bab tentang ini. Nah, latihan soal dan penyelesaiannya juga ya di bab 8. Halaman 253 sampai dengan itu ada
6, 7, 8. Ada 10 soal. Nah, 10 soal itu yang sudah ada penyelesaiannya ya. 253 di tugas halaman 253 sampai dengan 260 ya, ini. Kerjakan satu aja. Satu soal, Anda yang bebas memilih soalnya. Kemudian ini bahas di YouTube. Bahas di YouTube kalian masing-masing ya. Dengan syarat minimal 30 view dan 30 like minimal ya. Jadi videonya setelah Anda buat sebagus mungkin ya. Pilih soalnya yang mana yang akan dikerjakan. Ini udah ada pembahasannya ya, tapi bagaimana Anda menjelaskan gitu ya, menjelaskan tentang soal ini nah di YouTube. Kemudian setelah itu disebar ke teman-teman Anda, ke adik tingkat ya, minimal ke adik tingkat, ke teman seangkatan, supaya dilihat sama yang lain, di like ya, dan dilihat gitu. Nah, nanti Anda setelah memenuhi itu jumlah like dan jumlah view-nya minimal 30, baru dikirim ke saya linknya lewat LMS gitu ya. Itu yang pertama, soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, oke sebentar. Baik ya, yang nomor 2 tugasnya adalah ini. Ini bukan soalnya, ini contoh aja. Jadi yang nomor 2 ini Anda diminta untuk mencari yang seperti ini ya, model angsuran begini. Saya batasi aja motor, kredit motor dan kredit mobil, salah satu aja pilih gitu ya. Mau kredit motor ini yang sebelah sini, yang mobil sebelah kirinya. Tapi jangan pakai data ini sebagai contoh ya. Anda cari datanya, mau itu langsung dari internet sekunder atau mau langsung dapat dari sales atau apa yang kebetulan ngasih, itu nggak ada masalah, bebas saja. Yang penting ada data seperti ini. Nah, terus kalau itu ada nama perusahaannya silakan di blur aja. Apalagi ada nomor salesnya dan sebagainya, silakan di blur. Nah, tugas Anda adalah di nomor 2 ini memilih contoh ya, saya contohkan ya, tipe dan mobilnya misalkan New Agya 1,0 GMT basic. Nah, kemudian tenor itu kan lamanya pinjaman ya, 12 itu dari 12 bulan, 24 bulan, 36, 48 bulan. Total DP-nya 31, 830, 13.800, semua hampir sama ya. Kemudian angsurannya yang 12 bulan 12 juta, yang 24 bulan 6 juta. Nah, 4 juta, yang 36, 48, 3,8 juta gitu ya. Yang 60 itu 3,4 juta. Oke, total harganya itu 151.300.000 rupiah. Tugas Anda adalah memilih salah satu aja, New Agya. Misalkan ini, saya pilih yang atas saja, New Agya 1,0 GMT basic aja. Nah, yang lainnya itu nggak usah dipilih. Tapi yang tenor ini, 55 tenor yang ini yang ada di sini, itu dikerjakan minimal 3. Misalkan 12, 24, 36, minimal 3. Mau 5-5-nya boleh, tapi minimal 3 dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Anda cari bunganya. Ya, jadi di sini, nomor 2 ini cari bunga. Cari bunganya berapa. Oke. Ya. Kemudian, setelah dicari bunga, buat tabel amortisasi. Oke, buat tabel amortisasinya. Oke ya.
seperti itu. Jadi 2A cari besarnya bunga, B tabel amortisasi, kemudian yang C ya, yang C itu nanti buat dengan dana pelunasan, hitung dana pelunasannya. Nah, dengan meminjam ke bank. Oke. Asumsinya setelah N/2 pembayaran ya. Artinya gini, kalau misalkan 12 bulan berarti setelah 10 bulan ya, setelah 10 bulan berarti sisanya 10 bulan lagi. Nah, itu akan dilunasi begitu ya. Akan dilunasi atau yang pertama akan dilunasi ya. Akan dilunasi, jadi nanti berapa angsuran barunya. Nah, kalau yang 12 berarti N/2 berarti 6 bulan. Kalau yang 24 berarti pas setelah 12 tahun. Yang 36 berarti pas 18 bulan. 24 pas 12 bulan, maaf. Nah, itu dicari dana pelunasannya ya dengan cara meminjam dari bank lain yang C ya, dana pelunasannya aja dicari. Dana pelunasannya aja dicari dengan meminjam dari bank lain dengan bunganya. Cari banknya ya, bunga banknya yang lebih rendah. Bunga lebih rendah dari yang soal A ini. Karena diketahui nanti dari A itu bunganya berapa. Rendah dari soal jawaban A. Gitu. Pak, gimana nyari bunganya? Bisa lah di internet. Pasti ada bunganya. Set. Gitu. Bunga pinjaman bank X. Bunga sekian. Itu ada. Itu ya. Anda yang mencari sendiri bunganya juga. Banknya juga bebas. Nah, nanti datanya itu di capture, ditampilkan di YouTube-nya. Nah, ini dikerjakan 2 soal ini ya sebagai tugas Anda, tugas mandiri itu di perkuliahan setelah UTS. Gitu ya. Nah, ingat 2 soal ini upload ke YouTube channel Anda. Nanti setelah dapat 30 viewer dan 30 like baru share ke saya linknya di LMS. Lebih dari itu lebih bagus ya, nilainya berarti lebih tinggi ya. Artinya kalau lebih dari 30, misalkan kelipatan dari 30 gitu ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu pasti ada nilai plusnya. Karena apa? Karena itu tersebar ke yang lain ya, benar-benar bermanfaat bagi yang lain. Dan Anda jelaskan di situ bahwa tabel amortisasi itu nanti orang tuh jelaskan bahwa ketika kita kredit ya, kita udah membayar 10 kali cicilan dengan cicilan per bulannya 1 juta, itu bukan berarti utang kita itu kepotong 10 juta. Tidak begitu kan ya. Tapi utang pokoknya itu tidak kepotong 10 juta karena ada pembayaran bunga. Nah, itu tolong dijelaskan ke yang lain di video ya, jelaskan di video. Oke, mungkin itu aja. Nanti pengumpulannya bukan minggu ini ya. Ini kan masa lebaran ya. Anda silakan untuk lebaran dulu. Di Jumat ini mungkin ada materi kalau tidak cuti bersama. Kalau cuti bersama berarti libur. Cuti bersama bukan di kalender ya, karena udah ada revisi dari kementerian ya untuk edaran cuti bersamanya. Nah, tapi kumpulkannya minggu depannya lagi. Jadi Jumat depannya lagi. Cukup lama waktunya. Silakan Anda kerjakan ya, dan mohon maaf lahir dan batin. Bapak juga kalau banyak kesalahan pada Anda selalu ya, mesti ada kesalahan gitu ya. Mohon dimaafkan. Kita akan lebaran ya, biar kembali fitri betul-betul, tidak ada dosa kesalahan di antara kita. Adapun Anda kalau ada kesalahan, keterlambatan maupun tugas, kelupaan maupun tugas dan sebagainya, itu Bapak sudah maafkan. Oke, selamat menunggu ya
Hari Raya Idul Fitri. Salam buat keluarga Anda di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.